Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi umat yang beriman. Tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Sebelum pembahasan ini dilanjut, mari bersama-sama mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat dari Allah, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Kemudian yang kedua adalah rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang tengah mendirikan sholat, dan kami datang mereka sedang mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya.
Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucapkan bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." Kemudian yang keempat adalah rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Hadis riwayat An-Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Kemudian yang kelima adalah rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita tengah sendirian. Hal ini bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satu yang mendapat limpahan rahmat, berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.